Jangan skip video ini kalau bosku bener-bener serius mau sukses di dunia peternakan ayam kampung. Karena di video kali ini, saya bakal buka-bukaan tentang 3 kesalahan terbesar yang dilakukan peternak, terutama pemula. Yang kalau bosku nggak sadari sejak awal, bisa jadi penyebab utama kenapa ternak ayam kampung bosku nggak pernah untung, malah buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku semua. Selamat pagi, salam semangat, salam sejahtera ya bosku. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID. Tempatnya kita belajar bareng tentang bagaimana cara menjadi peternak ayam kampung yang mandiri, cerdas, hemat biaya, tapi hasilnya luar biasa. Saya tahu banget banyak di antara bosku yang nonton video ini sedang berjuang. Ada yang baru mau mulai ternak ayam, ada yang udah jalan tapi belum panen, dan ada juga yang mungkin sudah panen tapi masih ngerasa belum dapat hasil maksimal. Tenang bosku, saya dulu juga pernah di posisi itu. Bingung, ragu, dan sering ngerasa, kok usaha udah keras tapi hasil segini-gini aja. Sampai akhirnya saya sadar, ternyata bukan ayamnya yang salah, bukan nasibnya yang jelek, tapi cara berpikir dan sistemnya yang belum benar. Nah, karena itu, di video kali ini, saya mau bantu sampean menghindari 3 kesalahan fatal yang sering banget dilakukan peternak ayam kampung. Kalau 3 hal ini bisa sampean perbaiki sejak awal, insya Allah arah peternakan sampean akan berubah total. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya minta dukungannya dulu bosku. Silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya sampean gak ketinggalan video-video penting yang bisa bikin ternak bosku semua makin maju. Dan kalau bosku punya rekan peternak lain, bantu share video ini ke mereka. Karena ilmu yang kita bagi hari ini bisa jadi penyelamat buat banyak peternak kecil di luar sana. Oke bosku, sekarang mari kita bahas dulu realita di lapangan. Saya sering banget dapat cerita dari teman-teman peternak pemula, baik di grup maupun di komentar YouTube. Banyak yang nanya, "Bang, saya udah ternak ayam kampung 3 bulan, tapi kok belum balik modal? Bang, ayam saya udah 70 ekor, tapi bingung mau jual ke siapa? Bang, pakannya mahal banget, tiap minggu beli terus, tapi ayamnya malah mati satu-satu." Dan itu bukan cerita 1-2 orang bosku. Hampir setiap hari saya dapat cerita seperti itu. Yang berarti ada pola yang sama. Banyak peternak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang tanpa sadar. Padahal kalau dari awal ngerti arah dan strateginya, ternak ayam kampung itu bukan cuma bisa jalan, tapi bisa jadi sumber penghasilan jangka panjang. Kuncinya ada di cara sampean membangun sistem ternak, bukan cuma kasih makan dan nunggu panen. Nah, jadi hari ini, di video ini, saya mau sampean duduk tenang dulu, siapin kopi kalau perlu. Karena kita bakal bahas 3 kesalahan besar yang paling sering dilakukan peternak ayam kampung di seluruh Indonesia. 3 hal ini yang bikin banyak orang gagal, padahal ayamnya sehat. Padahal niatnya kuat, tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Kesalahan pertama, tidak punya pasar sebelum mulai ternak. Kesalahan kedua, tidak punya sumber pakan murah dan berkelanjutan. Kesalahan ketiga, tidak bisa menekan angka kematian ayam di kandang. 3 hal ini adalah akar dari semua permasalahan di peternakan ayam kampung. Mulai dari ayam nggak laku, pakan habis terus, sampai mati satu-satu tanpa tahu sebabnya. Semua bermula dari 3 hal tadi. Kalau sampean bisa paham dan menghindari 3 kesalahan ini, maka sampean akan beda kelas. Karena 80% peternak gagal bukan karena modal kecil, tapi karena nggak ngerti strategi. Banyak yang fokus di kandang, tapi lupa di pemasaran. Ada yang fokus di pakan, tapi gak bisa efisien. Ada juga yang fokus di jumlah ayam, tapi gak ngerti manajemen kematian. Dan yang menarik bosku, 3 kesalahan ini bukan cuma dilakukan oleh pemula. Bahkan peternak yang sudah lama pun kadang masih terjebak di pola yang sama, karena gak mau berubah.
Mereka merasa sudah pengalaman, padahal sistemnya belum efisien. Saya bikin video ini bukan buat menakut-nakuti, tapi buat membuka mata. Karena kalau sampean tahu masalahnya di mana, sampean bisa ubah strateginya. Dan begitu sistem sampean beres, hasilnya akan beda jauh. Bukan cuma panen lebih cepat, tapi juga stabil, menguntungkan, dan bisa berkembang. Bayangin bosku. Kalau sampean punya 50 ekor ayam, tiap bulan bisa jual 20 ekor dengan harga rata-rata Rp100.000. Itu berarti dalam sebulan sampean udah bisa dapat 2 juta dari ayam kampung aja. Dan kalau sistemnya stabil, sampean tinggal putar populasi. Dari 50 jadi 100, dari 100 jadi 300, sampai akhirnya bisa jadi usaha mandiri. Tapi semua itu cuma bisa terjadi kalau fondasi awalnya benar. Nah, fondasi itu adalah 1. Pasar jelas, 2. Pakan hemat dan berkualitas, 3. Angka kematian rendah. Oke bosku, siap? Sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan. Saya akan jelaskan kesalahan pertama yang sering banget bikin peternak gagal, padahal ayamnya udah bagus dan sehat, yaitu tidak memiliki pasar sejak awal. Kesalahan pertama, tidak punya pasar sebelum ternak. Nah, bosku, kita langsung masuk ke kesalahan pertama yang paling sering bikin banyak peternak ayam kampung gagal, padahal ayamnya udah bagus, sehat, dan makan pun lahap, yaitu tidak memiliki pasar sejak awal. Kesalahan ini sederhana tapi fatal. Banyak peternak terlalu semangat di awal, langsung beli DOC 100 ekor, bangun kandang, beli pakan, tapi nggak pernah mikir nanti kalau ayam udah besar mau dijual ke siapa. Akhirnya apa? Saat ayam udah umur 3-4 bulan, bobot udah bagus, tinggal panen, malah bingung. Bingung cari pembeli, bingung harga, bingung cara kirim. Padahal biaya pakan terus jalan tiap hari. Kalau ayam nggak cepat keluar, otomatis biaya membengkak dan modal nggak balik. Nah, inilah yang bikin banyak peternak baru cepat menyerah. Lalu bilang, ternak ayam kampung itu nggak untung bang. Padahal bukan ternaknya yang salah, tapi perencanaannya yang belum siap. Saya sering bilang di video-video sebelumnya, dan saya ulang lagi di sini. Jangan mulai ternak dulu baru cari pasar, tapi cari pasar dulu baru mulai ternak. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam banget. Karena ternak ayam kampung itu sebenarnya bukan soal memelihara ayam, tapi soal mengelola bisnis hidup. Ayam adalah aset berjalan yang butuh tempat keluar. Kalau nggak ada pintu keluar, pasar, maka aset itu cuma numpuk dan terus makan biaya. Sekarang coba sampean pikir. Kalau sampean sudah punya 50 ekor ayam siap jual dan tiap ekor butuh 120 gram pakan per hari, itu berarti 6 kilogram pakan per hari. Kalau harga pakan rata-rata 7.000 per kilogram, artinya tiap hari sampean keluar 42.000 cuma buat makan. Kalau ayam itu nggak laku seminggu, sampean udah rugi hampir 300.000 cuma buat nunggu pembeli datang. Bayangin kalau nunggu sebulan. Nah, disitulah letak jebakannya. Banyak peternak nggak sadar bahwa ayam yang tidak dijual pada waktunya sama dengan biaya berjalan yang nggak berhenti. Saya pribadi dari awal banget udah terbiasa nyari pasar dulu sebelum DOC masuk. Saya keliling dulu ke pasar tradisional, rumah makan, tukang sate, bahkan tetangga-tetangga sekitar. Saya tanya, kalau beli ayam kampung biasa di mana? Biasanya butuh ayam ukuran berapa? Harganya kisaran berapa? Dari sana saya dapat data nyata, dan hasilnya luar biasa. Saya tahu bahwa ternyata ada pasar yang butuh ayam kampung bobot 1 kilo ke atas, dan mereka nggak peduli harga, asalkan ayamnya sehat dan dagingnya empuk. Dari situ saya mulai nyusun strategi. Setiap kali panen, saya bagi 2. Sebagian untuk pelanggan tetap, sebagian untuk pelanggan baru yang saya cari lewat promosi kecil-kecilan, kayak status WA, Facebook, dan grup lokal. Dan ternyata banyak banget yang respon. Kenapa? Karena banyak orang pengen makan ayam kampung asli tapi nggak tahu beli di mana. Nah, disitulah peluang emasnya.
Peternak yang cerdas bukan yang punya ayam paling banyak, tapi yang punya pembeli tetap sebelum ayamnya besar. Saya kasih contoh real, bosku. Di daerah saya punya pelanggan pribadi untuk konsumsi keluarga. Ada juga pelanggan buat acara kenduri. Bahkan ada pelanggan yang suka pesan per ekor hidup untuk dipotong sendiri. Misalnya ayam jantan bobot 1 kilo, saya jual 100.000. Kalau mereka mau sepasang buat kenduri, harganya 150.000. Dan alhamdulillah, hampir tiap minggu selalu ada pesanan. Padahal saya nggak buka toko, cuma lewat komunikasi langsung dan pelayanan baik. Kuncinya cuma satu, bikin orang tahu kalau sampean punya ayam yang bisa dibeli. Jangan nunggu orang nyari, tapi kasih tahu duluan. Upload di Facebook, posting di grup kampung, status WhatsApp, atau bahkan kasih info ke tetangga. Percaya deh, kalau ayam sampean sehat dan enak dagingnya, pembeli nggak akan cuma beli sekali, mereka bakal balik lagi. Dan ini juga penting, bosku, setiap daerah punya karakter pasar sendiri. Contohnya, di daerah saya, kebanyakan pembeli suka ayam jantan besar untuk dimasak utuh di acara keluarga. Tapi di daerah lain, justru yang laku ayam betina muda untuk gulai atau opor. Makanya sebelum ternak, lakukan survei kecil-kecilan. Tanya aja ke orang sekitar, kalau beli ayam kampung biasanya ukuran berapa yang dicari? Dari jawaban itu, sampean bisa tentuin mau ternak jenis apa dan berapa lama pemeliharaannya. Bahkan di Ternak Ayam ID, saya sering bahas topik khusus tentang strategi memetakan pasar sebelum mulai ternak. Karena menurut pengalaman saya, pasar adalah jantung peternakan. Kalau jantungnya macet, semua sistem ikut macet. Bayangin, banyak peternak yang udah semangat banget, ayamnya tumbuh cepat, tapi saat panen bingung mau jual ke siapa. Akhirnya dijual murah ke pengepul dengan harga di bawah modal. Pengepul untung, peternak buntung. Padahal kalau dari awal punya pembeli langsung, bisa jual harga normal bahkan lebih tinggi. Saya kasih tips praktis, bosku. 1. Telepon, buat daftar minimal 10 calon pembeli. Bisa dari teman, tetangga, warung, rumah makan, atau penjual sate. 2. Foto. Foto ayam sampean secara berkala, posting ke media sosial. Tulis status, ayam kampung sehat siap potong, daging empuk bisa pesan harian. 3. Paket. Siapkan sistem pengantaran sederhana. Misalnya pakai motor, atau kerjasama dengan ojek lokal. 4. Tentukan jadwal panen dan promosi seminggu sebelumnya, supaya orang siap beli. Dengan cara ini, sampean nggak perlu takut ayam menumpuk di kandang. Bahkan, pembeli sering datang lebih cepat dari waktu panen. Dan kalau itu udah terjadi, artinya sistem sampean sudah mulai berjalan. Bosku, ini penting banget. Ayam bukan aset diam. Semakin lama di kandang, semakin tinggi biaya. Jadi, tugas peternak bukan cuma membesarkan ayam, tapi memutar aset jadi uang dengan cepat dan efisien. Kalau ayam sudah siap jual, segera lepas ke pasar. Jangan ditahan-tahan karena nunggu harga naik. Ayam bukan emas, dia makan tiap hari. Jadi, kesimpulannya untuk kesalahan pertama ini, banyak peternak gagal bukan karena ayamnya jelek, tapi karena nggak punya pasar jelas. Mereka fokus ke kandang, lupa ke pelanggan. Dan akhirnya, saat panen, bingung mau jual ke siapa. Solusinya sederhana, buat jaringan pembeli sebelum ayam masuk kandang. Cari pasar dulu, baru ternak. Kalau sampean bisa melakukan ini, separuh masalah peternakan sudah selesai. Oke bosku, kita lanjut ke 2 poin yang sering banget bikin peternak ayam kampung ambruk di tengah jalan. Kalau tadi di bagian sebelumnya kita bahas soal pasar, maka kali ini kita bahas 2 hal yang gak kalah penting. 1. Sumber pakan murah dan berkelanjutan, dan 2. Kemampuan menekan angka kematian ayam. 2 hal ini ibarat fondasi kanan dan kiri dari kandang bisnis kita. Kalau salah satunya lemah, peternakan gak akan kuat berdiri lama. 1. Sumber pakan murah dan berkelanjutan. Bosku, realitanya begini, lebih dari 70% biaya ternak ayam kampung habis untuk pakan.
Artinya, kalau pakan bisa ditekan, sampean otomatis punya peluang untung lebih besar. Tapi kalau pakan dibiarkan boros, meskipun ayam sehat dan panen lancar, hasilnya tetap tipis. Banyak peternak yang bersemangat di awal, beli DOC, bangun kandang, tapi nggak pernah mikir jangka panjang soal sumber pakan. Mereka pikir yang penting ayam makan, padahal ayam bukan cuma butuh makan, tapi butuh nutrisi tepat dengan biaya hemat. Masalahnya, banyak yang bergantung penuh pada pakan pabrikan. Gak salah, tapi berisiko tinggi. Harga pakan pabrikan itu fluktuatif, kadang naik tiba-tiba, apalagi kalau bahan bakunya impor. Kalau satu karung pakan naik 10.000 aja, dampaknya bisa besar kalau populasi ayam sudah ratusan. Saya pernah di fase itu. Awal-awal ternak, saya kira dedak itu solusi abadi, murah, gampang didapat. Tapi makin ke sini, dedak makin langka, apalagi di musim panen padi yang pendek. Akhirnya, saya cari alternatif, ampas tahu. Awalnya saya senang karena harganya murah dan kandungan proteinnya lumayan tinggi. Tapi ternyata ada masalah baru, kadar airnya tinggi banget. Kalau nggak diperas dan difermentasi, hasilnya malah berantakan. Kotoran ayam jadi cair, bau amonia naik, dan kandang cepat lembab. Dari situ saya belajar, bahan pakan boleh murah, tapi harus punya sistem pengolahan. Saya mulai memeras ampas tahu sampai kering, lalu saya fermentasi dengan EM4 atau probiotik cair buatan sendiri. Hasilnya tahan lama sampai 10-15 hari dan ayam doyan banget. Tapi memang butuh tenaga ekstra di awal. Nah, bosku, kunci dari semua ini adalah cari bahan pakan yang murah, mudah didapat di sekitar, tapi harus bisa diproses biar awet dan bergizi. Jadi, bukan cari bahan paling aneh, tapi cari yang berkelanjutan. Kalau bahan itu cuma ada sebulan, percuma, karena nanti begitu habis, sistem sampean akan goyah. Beberapa bahan yang paling banyak dipakai peternak cerdas sekarang antara lain ampas kelapa, tinggi serat dan energi, bagus buat ayam dewasa. Ampas tahu, tinggi protein, cocok untuk ayam fase pembesaran. Nasi aking fermentasi, sumber karbohidrat murah. Konsentrat cair dari ikan busuk dan nasi aking, kaya protein, hasilnya luar biasa kalau diracik dengan benar. Saya kenal satu peternak yang sukses pakai resep ini. Dia punya 2.000 ekor ayam kampung, tapi gak pernah beli pakan pabrikan. Dia bikin pakan sendiri dari nasi aking, ikan busuk, dan ampas tahu. Prosesnya fermentasi selama 21 hari. Setelah itu disilamkan ke ampas tahu kering dan langsung siap diberikan. Hasilnya, ayam cepat besar, kotoran gak bau, dan biaya pakan cuma sekitar 4.800 per kilogram. Murah banget, tapi hasilnya stabil. Kuncinya, bosku, bukan di banyaknya ayam, tapi di konsistensi dan efisiensi biaya. Peternak yang bisa menekan biaya pakan sampai 60-70% tanpa mengorbankan nutrisi, itu yang bakal jadi peternak jangka panjang. Karena kalau sistem pakannya udah stabil, sisanya tinggal perawatan dan manajemen. Ingat ya, ayam itu makhluk hidup. Dia butuh keseimbangan antara protein, energi, dan mineral. Kalau fase DOC sampai grower 1-3 bulan, fokus di protein tinggi 18-20%. Kalau sudah masuk fase indukan, turunkan protein ke 16-18%, tapi naikkan energi ke 2.800-2.900 kilokal per kilo. Itu rumus dasar yang wajib sampean pahami. Nah, kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi dari bahan lokal hasil fermentasi, sampean nggak perlu takut harga pakan naik lagi. Dan kalau pakan sudah aman, sekarang tinggal masalah berikutnya. Bagaimana menjaga ayam tetap hidup, sehat, dan minim kematian. 2. Menekan angka kematian. Mortalitas rendah sama dengan untung naik. Bosku, ini hal yang gak kalah penting. Banyak peternak yang ayamnya bagus, makannya cukup, tapi tetap aja angka kematiannya tinggi. Kadang karena sakit, kadang karena stres, kadang karena kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Kematian ayam di kandang itu seperti kebocoran uang. Setiap satu ayam mati, sampean kehilangan modal, waktu, dan potensi keuntungan.
Apalagi kalau matinya ayam-ayam besar yang udah mendekati panen, itu nyesek bosku. Makanya, manajemen mortalitas harus jadi perhatian utama. Ada dua cara utama untuk menjaga ayam tetap hidup, metode vaksin dan metode herbal alami. Vaksin itu cara modern dan ilmiah, biasanya dilakukan bertahap, mulai dari ND, AI, Gumboro, dan Tetelo. Banyak peternak besar pakai ini karena mereka punya sistem dan SDM lengkap. Tapi buat skala menengah ke bawah, metode ini kadang ribet dan mahal, butuh biaya tambahan, jadwal ketat, dan kontrol suhu vaksin. Nah, kalau sampean ingin lebih efisien, ada alternatif lain, metode alami pakai jamu fermentasi. Inilah yang saya pakai sendiri di Ternak Ayam ID. Saya nggak pernah vaksin ayam-ayam saya cukup beri jamu herbal fermentasi secara rutin, pagi dan sore, dicampur di pakan dan air minum. Bahan dasarnya sederhana, jahe, kunyit, bawang putih, gula merah, dan EM4. Kelima bahan ini punya fungsi luar biasa. Jahe, menghangatkan tubuh ayam, melancarkan metabolisme. Kunyit, antibakteri, memperkuat organ dalam. Bawang putih, antibiotik alami yang menekan penyakit snot, CRD, dan cacingan. Gula merah, makanan bagi bakteri baik, mempercepat fermentasi. EM4, sumber probiotik yang menjaga pencernaan tetap sehat. Dan efeknya nyata. Ayam jarang sakit, bulu mengkilap, feses kering, dan paling penting, tidak ada bau menyengat di kandang. Kalau kandang nggak bau, berarti amonia rendah. Kalau amonia rendah, ayam lebih tenang dan jarang stres. Kalau ayam tenang, makannya lahap, tumbuh cepat, dan jarang mati. Sederhana, tapi efektif banget. Banyak yang nanya ke saya, "Bang, ayamnya divaksin nggak?" Jawaban saya tegas, enggak. Karena semua ayam saya sehat dengan sistem herbal fermentasi. Bahkan rasa dagingnya jauh lebih enak, empuk, dan aromanya khas ayam kampung alami. Banyak pelanggan saya bilang, ayam sampean itu gak alot, dagingnya lembut, beda sama ayam kampung biasa. Nah, rahasianya ada di jamu ini. Tapi tentu saja, jamu bukan satu-satunya kunci. Faktor kandang tetap penting. Kandang harus kering, bersih, terang, dan berventilasi baik. Kalau kandang lembab dan gelap, bakteri cepat berkembang. Kalau kandang kotor, jamu sehebat apapun gak akan banyak membantu. Jadi bosku, kombinasi antara pakan fermentasi yang efisien dan sistem herbal yang alami akan membuat ayam sampean tahan segala cuaca, baik panas maupun musim hujan. Peternak yang sukses bukan yang paling banyak ayamnya, tapi yang bisa jaga ayamnya tetap hidup, sehat, dan efisien. Karena setiap ayam yang mati sama aja dengan rupiah yang ikut terkubur. Tapi setiap ayam yang bertahan, itu bukti bahwa sistem sampean berjalan. Jadi kesimpulannya di bagian ini, kalau sampean ingin sukses, jangan cuma fokus cari ayam bagus. Fokuslah ke pakan murah dan berkelanjutan, serta sistem perawatan yang menekan kematian. Pakan adalah bahan bakar, jamu adalah pelindung, dan kebersihan kandang adalah tameng utama. Kalau tiga hal ini jalan bareng, yakinlah ayam kampung sampean akan tumbuh cepat, sehat, dan menguntungkan tanpa bikin kepala pening setiap kali musim hujan datang. Bosku, kalau sampean masih nonton sampai bagian ini, artinya sampean bukan peternak biasa. Sampean bukan orang yang hanya pengen coba-coba, tapi orang yang punya niat besar buat berubah. Karena cuma orang yang benar-benar serius yang mau dengar sampai akhir. Dan saya salut banget buat sampean yang sudah mau belajar, mendengar, dan merenungkan semua hal yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang. Sekarang, mari kita simpulkan semua pembahasan panjang tadi, bosku. Dalam dunia ternak ayam kampung, modal uang memang penting, tapi bukan segalanya. Yang paling menentukan adalah cara berpikir dan sistem yang sampean bangun. Karena kalau sistemnya benar, meski modal kecil, hasilnya bisa besar. Tapi kalau sistemnya berantakan, seberapa besar modal pun akan habis tanpa hasil. 3 kesalahan besar yang sering bikin peternak gagal, itu udah kita bahas tuntas. 1. Tidak punya pasar sebelum ternak. 2.
tidak punya sumber pakan murah dan berkelanjutan. 3. Tidak mampu menekan angka kematian ayam. Dan 3 kesalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu hal, kesadaran dan perubahan kebiasaan. Ide, mindset peternak hebat. Bosku, peternak hebat itu bukan yang punya ribuan ayam. Peternak hebat itu yang punya kontrol penuh terhadap sistem kandangnya, yang tahu kapan ayamnya makan, kapan ayamnya istirahat, kapan waktu ideal panen, dan berapa biaya yang keluar tiap hari. Peternak hebat juga bukan yang paling kaya, tapi yang paling konsisten dan adaptif. Karena dunia ternak itu nggak selalu indah. Kadang ayam sehat semua, besoknya tiba-tiba hujan sebulan penuh, suhu turun drastis, kelembaban naik, dan ayam mulai murung. Disitulah diuji mental seorang peternak sejati. Saya pernah ngalamin masa di mana 100 ekor ayam saya mati satu persatu dalam seminggu. Waktu itu rasanya kayak dunia mau runtuh. Tapi dari situlah saya belajar bahwa setiap kegagalan adalah guru yang paling jujur. Saya ubah sistem kandang, saya pelajari pakan, saya eksperimen jamu fermentasi, sampai akhirnya saya bisa menekan angka kematian jadi 0%. Dan dari situ, saya tahu satu hal penting. Peternak yang mau belajar akan selalu menang dari yang cuma mau mengeluh. Fair loh, jangan takut gagal, takutlah tidak belajar. Bosku, dalam perjalanan ternak, kegagalan itu bukan tanda sampean bodoh, tapi tanda sampean sedang tumbuh. Setiap ayam yang mati mengajarkan kita sesuatu. Setiap pakan yang basi memberi pelajaran berharga, dan setiap panen yang gagal membuka jalan menuju panen berikutnya yang lebih baik. Yang penting, jangan menyerah. Karena dunia peternakan ini bukan dunia yang bisa sukses dalam semalam. Butuh waktu, kesabaran, dan ketekunan. Kalau sampean kuat bertahan di masa sulit, masa panen besar pasti datang. Dan jangan lupa, rejeki nggak pernah salah alamat. Kalau niat sampean baik, kerja kerasnya jujur, dan ilmunya terus ditambah, maka hasilnya nggak akan kemana. Allah nggak akan biarkan tangan yang bekerja dengan niat baik pulang dengan tangan kosong. Bangun sistem bukan sekedar kandang. Banyak orang mengira sukses di ternak itu cuma soal punya kandang bagus. Padahal kuncinya bukan di kandang, tapi di sistem. Sistem itu meliputi pola pakan, jam, jenis, dosis, pola kebersihan, sanitasi, ventilasi, dan manajemen kotoran, pola perawatan, jam pemberian jamu, pengawasan suhu dan kelembapan, pola penjualan, target pasar, waktu panen, dan strategi promosi. Kalau semua sistem itu berjalan, maka ternak sampean akan stabil bahkan saat kondisi cuaca berubah-ubah. Saya sering bilang ke teman-teman peternak baru, yang bikin sukses bukan ayamnya, tapi kebiasaan manusianya. Ayam cuma mengikuti pola yang kita buat. Kalau kita malas bersih-bersih, ayam cepat sakit. Kalau kita asal kasih makan, ayam nggak tumbuh. Tapi kalau kita telaten, ayam juga tumbuh dengan semangat. Karena ayam itu peka terhadap suasana. Kalau peternaknya semangat, ayamnya pun ikut sehat. Bosku, satu hal lagi yang sering terlupakan, manajemen uang dan mental. Peternakan itu bukan sekedar soal ayam hidup, tapi soal arus uang juga. Kalau semua uang habis buat beli pakan, tanpa kontrol, peternakan bisa bangkrut walau ayam sehat semua. Makanya penting banget catat semua pengeluaran dan pemasukan. Bikin buku kecil atau pakai catatan HP nggak masalah. Yang penting setiap butir pakan yang keluar tercatat. Biar sampean tahu berapa biaya produksi per ekor dan bisa menentukan harga jual yang masuk akal. Dan soal emosi, sabar bosku. Banyak peternak gagal bukan karena ayamnya mati, tapi karena hatinya duluan menyerah. Ternak itu seperti bertani, hasilnya nggak instan. Ada masa menanam, ada masa menunggu, baru ada masa panen. Nikmati prosesnya, karena setiap hari di kandang itu ada pelajaran baru. Mepuk, motivasi untuk bosku yang sedang berjuang.
Kalau hari ini ayam sampean sakit, jangan panik. Kalau hari ini pakan mahal, jangan mengeluh. Kalau hari ini hasil belum sesuai harapan, jangan berhenti. Karena semua peternak besar yang sampean lihat sekarang, dulu juga pernah di posisi yang sama. Tidur di kandang, bangun subuh, panik karena ayam batuk, stres karena pakan habis. Tapi mereka nggak berhenti, mereka terus cari solusi, mereka terus belajar, mereka terus berdoa. Dan akhirnya mereka jadi bukti bahwa peternak kampung juga bisa jadi sultan, asal mau berjuang dan berpikir cerdas. Kalau bosku merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng biar bosku gak ketinggalan update video terbaru tentang strategi, pakan hemat, jamu herbal, dan cara ternak ayam kampung modern. Dan jangan lupa share video ini ke grup peternak, teman kerja, atau keluarga. Biar makin banyak peternak kecil yang bangkit dan bisa mandiri tanpa harus tergantung ke pakan pabrikan atau tengkulak. Karena misi kita di Ternak Ayam ID itu cuma satu, membangun peternak cerdas yang mandiri, produktif, dan bermental sultan. Jadi, terus semangat bosku. Gagal sekali itu biasa, gagal 2 kali itu proses, tapi gagal menyerah itu baru rugi. Selama sampean masih mau belajar, berarti sampean masih punya harapan. Dan selama sampean punya harapan, maka sampean masih di jalan menuju sukses. Peternakan itu bukan sekedar bisnis, tapi jalan hidup. Kalau dijalani dengan niat baik dan cara yang benar, ayam-ayam sampean bukan cuma jadi sumber rejeki, tapi juga jadi sumber berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak Nusantara.